Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, betapa bahagianya Bapak pada hari ini karena bisa bersilaturahmi dengan anak-anakku sekalian. Bapak yakin kalian adalah generasi penerus yang dibagikan Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin di antara kalian ada yang jadi menteri nanti, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi profesor. Tapi yang paling membanggakan, kamu jadi kiai seperti Bapak. Kalian ingin jadi kiai? Kiai itu anak kepala pondok. Beda dengan ajengan. Ajengan itu kan ngomong. Saudara-saudara sekalian. Wow, itu mubalik gitu ajengan. Kalau kiai itu pimpinan pondok, dimana kalau kiai itu menguasai berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Kalian bisa nanya sama bapak apa saja boleh, kalau berbentuk ilmu pengetahuan Islam. Di dalam kita apa namanya, kalau lupa namanya kitabnya ya, ilmu Islam ini sampai mencapai 99 cabang ilmu. Nah, sekarang kami bertanya, berapa cabangkah kalian sudah menguasai ilmu tersebut? Ada ilmu nahu, ilmu soroh, ilmu mati, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu kufiyah, kemudian ilmu istiqoh. Itu ya. Yang terpenting 3 ilmu. Kata ulama, wa ta'alluman ilman yushiru ta'ata wa akidatan muzdaqiyah qalbi aqwala. Itu kata kita bawa Ibnu Makiyah itu ya. Anak sekalian tolong jawab, kalian mau jadi kiai tidak? Alhamdulillah. Bodoh orang tidak menjadi kiai. Kiai itu pasti ulama. Pasti ulama. Tolong jawab, Bapak ulama bukan ya? Ragu-ragu ya. Bapak ini ulama ini. Tapi bukan ulama seperti Imam Syafi'i. Bapak mau ulama ini singkatan. Usia lanjut makin asik aja. Asik ngajar tuh. Bercanda dengan para santri cantik-cantik. Ganteng-ganteng anaknya itu, pintar-pintar sama hati bapaknya. Jadi usia lanjut makin asik aja, itu ulama. Anak sekalian, itu Nabi mengatakan begini, khairun nas, teruskan hadisnya, khairun nas Anfa'uhum minas. khairun nas ulama'uha, terus Khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulama'iha ruhama. Terus Ala inna awliyaullah wa inna Allah la yaghfiru lil 'alimi arba'ina dzamban qabla an yughfara lil jahili dzamban wahida wa innal 'alima ar-rahima yaj'al qiyamah wa inna nuruhu qad adwaya fihi ma bainal masyriqi wa man kana yudhi'ul durri. Itu Nabi yang mengatakan, bukan Bapak, bukan. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah ulama, bukan presiden, bukan. Ulama. Bayangkan kalau tidak ada alim ulama. Kata Nabi, laula ilmal ulama lakana asqaban. Kalau tidak ilmunya alim ulama, pasti manusia menjadi binatang. Manusia tahu haram halal, bagaimana berbakti adat kepada orang tua dan ulama. Itu.
Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan Allah akan mengampuni dosa ulama ini 40 dosa besar sebelum diberikan pada orang bodoh, walaupun hanya 1 dosa. Ada jaminan dari Rasul ulama itu yang soleh, yang siap mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umat di akhirat 40 dosa besar akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, wa innal alimar rahiman yadi yaumil qiyamah qad adha'at nuruhu yamsi fihi ma bainal. Dia akan datang pada hari kiamat, itu badannya penuh dengan cahaya yang terang benderang. Bahkan dalam hadis itu, ulama itu akan mampu menyelamatkan orang tuanya, bisa memberikan syafaat kepada adik, saudaranya, kepada paman, bibinya, kepada masyarakat sekitar. Bayangkan oleh kalian, kalau kalian jadi ulama, bisa menolong orang tua dari api neraka, bisa menolong masyarakat sekitar. Itu ya, ketika ulama dan orang ahli ibadah itu jalan satu mustaqim, itu orang-orang yang soleh disuruh masuk surga. Tapi pada waktu pula isfa liman ahabbta min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stop dulu ulama, jangan dulu masuk surga. Sementara kepada yang soleh silakan masuk surga. Wa tana'am, itu nikmati semua kenikmatan surga. Tapi untuk ulama stop dulu, jangan dulu masuk ulama. Syafaati dulu, berikan pertolongan orang-orang yang kamu cintai. Makanya kata Nabi, kasih ummati ummati masalah satu, al-anbiya summa ulama summa syuhada. Yang akan memberikan pertolongan jaga pada hari kiamat itu mengikuti golongan jami para nabi, para ulama, para syuhada. Kalian tidak jadi ulama, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Itu. Memang pada dasarnya Allah berfirman, wa an laysa lil insani ma sa'a. Manusia masing-masing menyelamatkan diri, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ini kisah nyata. Di Indonesia ada seorang profesor, namanya Profesor Dr. Ing Bahar Yusuf Habibie. Siapa itu? Mantan Presiden Republik Indonesia, mantan Menteri Teknologi dan Riset. Beliau satu orang yang mendapatkan gaji selama hidup dari pemerintah Jerman. Ya, ilmunya itu dihargai, digaji oleh pemerintah Jerman, dibeli oleh pemerintah Jerman. Bayangkan, hidupnya kaya raya. Beliau seorang profesor, tapi beliau ngomong di depan para ulama. Para ulama, saya seorang profesor, jagonya membuat kapal di Indonesia. Mau tidak ilmu saudara-saudara para ulama tukar dengan ilmu saya? Saya menyesal dulu tidak ngaji, menyesal saya tidak masuk pesantren. Saya bodoh, saya tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, kitab-kitab kuning itu saya betul-betul tidak tahu. Saya menyesal sekarang. Itu Pak Habibie, itu Pak Habibie. Sangat menyesal dari mau masuk pesantren. Nah kalian sekarang ini masuk SMA sekolah. Ya, sanawiyah tidak masuk pesantren, aliyah tidak masuk pesantren, bodoh selamanya. SD-nya tidak pernah ngaji, SMP tidak pernah ngaji, SMA tidak pernah ngaji, bodoh selamanya. Orang bodoh itu pasti masuk neraka. Mengapa masuk neraka? Adus monggo tanya, cara adus kumaha? Coba lu jaman terbuka ilmu ke adus. Jangan anu boga hasilun haram satu perkara. Haram kena perkara, haram nyapa Quran, haram bawa Quran, haram baca Quran, haram sholat, haram tawaf, haram masuk masjid. Sedangkan dia tersah adus neraka. Cilaka masuk neraka pasti.
Wudhu yang baik dan benar bagaimana? Tidak tahu. Apalagi sholat, apalagi baca kitab pun. Ingat, kita akan mati. Besok kita akan ada dalam kubur, akan ditanya oleh munkar nakir. Terutama 3 ilmu itu. Wa ta'alluman ilman yusra'atan wa akidatu zakal qalbi asfar. Munkar nakir itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Matanya seperti matahari, ya. Kalau dia berbicara seperti gelap, seperti halilintar. Kalau berbicara keluar dari mulutnya api, itu suaranya seperti geledek. Yang paling ditakuti adalah gadanya ini. Nanya sama kita, kenapa kamu tidak ngaji fikih? Kenapa kamu tidak pesantren? Kenapa kamu tidak dekat dengan ulama? Balak-balak tidak bisa ngajawab, tidak kuat. Pasti ini pasti terpercaya murtad. Kalian kalau sholat kan baca doa ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri wa min adzab kubur. Sebentar lagi mungkin ada yang mati besok, atau tahun ini, tahun besok. Silakan. Tapi kalau kalian jadi santri, anakku sekalian, nih seperti ini, itu ada jaminan dari Rasul, ya. Kata Rasul, atadruna man jannah. Para sahabat, tahu siapa di surga itu? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kata Nabi, unzuru ila thalibin ilmi bahwa min ahli jannah. Lihatlah para santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren-pesantren. Itulah ahli surga. Ingat, tempat kita mati itu 2, kalau tidak surga, neraka. Pasti itu pasti. Jadi Islam ini satu-satunya agama yang benar karena siapa? Islam itu bukan agama hayalan, agama ilmiah. Betul-betul diturunkan Allah pencipta langit dan bumi. Bisa dibuktikan kebenaran. Contoh, kata Nabi ada 10 golongan manusia kalau mati masuk ke kubur, jasadnya utuh, tidak akan membusuk. Itu kata Nabi. Itu Rasul berbicara beberapa abad yang lalu, kurang lebih 15 abad yang lalu. Nah, yang 10 golongan ini diantaranya hafidul Quran, orang yang hafal Quran. Saya punya keponakan di mana di Cikampek, lulusan SD, dibuang oleh ayahnya masuk ke Polres Al-Amin Madura. Kalau jalan kaki dari sini ke Madura kurang lebih 1 bulan baru sampai. Bayangkan, itu anak perempuan. Itu ya, keponakan saya namanya Neng Emma. Cantik orangnya, solihah, pandai. Dibuang 6 tahun baru pulang, hafal 30 juz Quran. Lalu kuliah di Bandung di Fakultas Farmasi. Setelah di apoteker, dia diberikan apotek oleh ayah karena kata saya itu orang berduit, banyak harta. Soalnya saja 22 hektar, kaya raya. 3 tahun mengelola apotek, meninggal dunia karena saya Dimas ada sedomnya misalnya hari ini kita dibuka terus sama bapak. Setelah 3 tahun dikubur, akan dipindahkan ke makam keluarga di Ciamis. Ketika dibongkar apa terjadi? Jasadnya masih utuh. Pas dibuka seperti tidur, cantiknya luar biasa, bersinar. Allah Akbar. Kalau Islam bohong, kenapa sabda Nabi itu nyata? Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen bilang ini namun tanya, lalu anak terek makan gitu nih. Mereka suka lapangan sepak bola. Dari bapak kayak ibu tuh namanya kayak ibu. Bunga kelas dasar agama. Jadi kalian bangga ini dengan Islam.
Nanti setelah